Karma dibayar kontan. MQ-9 Reaper Amerika yang dijatuhkan Su-27 Rusia pembunuh Qasim Soleimani, Jenderal Iran. Amerika Serikat dibuat panas dingin oleh jet tempur Su-27 Rusia yang juga dioperasikan oleh Indonesia. Bagaimana tidak, pesawat tak berawak MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat jatuh gara-gara jet tempur Su-27 Rusia. Dikutip zonajakarta.com dari Defense Security Asia, jet tempur Su-27 Rusia disebut mencegat dan dengan sengaja melanggar baling-baling pesawat tak berawak MQ-9 Reaper AS yang menyebabkan pesawat tak berawak itu menabrak Laut Hitam. Ini mungkin insiden pertama yang melibatkan konfrontasi langsung atau direct confrontation antara pasukan Rusia dan Amerika Serikat dalam konflik Ukraina. Sesuatu yang mengkhawatirkan jika menyebabkan konflik menyebar atau eskalasi menjadi perang antara Amerika dan sekutunya dengan Rusia. Insiden yang melibatkan drone Reaper Amerika Serikat terjadi pada pukul 7:03 atau 06:03 GMT. Ketika terhempas karena Su-27 Rusia, drone MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat itu dipercaya sedang melakukan misi intelligence, surveillance, and reconnaissance atau ISR. Drone MQ-9 kami sedang melakukan operasi rutin di ruang internasional ketika dicegat dan bertabrakan dengan jet tempur Rusia, menyebabkannya jatuh dan kami kehilangan drone yang terlibat, kata Jenderal James Hacker dari Angkatan Udara Amerika Serikat dalam sebuah pernyataan. Tindakan berbahaya dan tidak profesional oleh Rusia hampir menyebabkan kedua-dua pesawat terhempas. Kementerian Pertahanan Rusia membantah bahwa jet tempurnya bersentuhan dengan pesawat tak berawak Amerika Serikat dan mengklaim bahwa pesawat itu jatuh ke Laut Hitam karena manuver tajam yang dilakukannya selama penerbangan. Dikatakan juga kedua pesawat tempur itu tidak menggunakan senjata apapun yang mereka bawa dan tidak bersentuhan dengan drone AS. Pesawat pejuang Rusia itu selamat kembali pangkalan udara mereka didakwa di Crimea milik Ukraina tetapi kini dijajah oleh Rusia. Bak karma yang dibayar kontan, MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat adalah drone mematikan yang benar-benar mematikan. Siapa sangka kalau pesawat tak berawak ini pernah membunuh salah satu jenderal Iran, Qasim Soleimani. Operasi untuk membunuh Soleimani ini diyakini diawasi oleh CIA. Pilot Angkatan Udara AS pun menerbangkan Reaper dari pangkalan Angkatan Udara Chris di Nevada dan beberapa diperbantukan ke CIA di Longley, Virginia. Dilansir zonajakarta.com dari Washington Examiner, Presiden Trump adalah orang di balik ini semua. Dia memberitakan serangan terhadap konvoi Soleimani saat melakukan perjalanan di dekat Bandara Internasional Baghdad. Serangan ini tak hanya menewaskan Soleimani, tetapi juga Abu Mahdi al-Muhandis, wakil komandan pasukan mobilisasi populer Irak yang didukung Iran, dan pendiri Kataib Hezbollah, sebuah kelompok teroris yang membunuh seorang kontraktor AS dalam serangan roket. Sering menyabet gelar mematikan, siapa sangka kalau MQ-9 Reaper tetaplah memiliki kekurangan. Bahkan MQ-9 Reaper sudah dicanangkan akan pensiun pada 2030 mendatang. Dilansir zonajakarta.com dari Air Force Magazine, para ahli berpendapat kalau alasan dipensiunkannya MQ-9 Reaper adalah kurangnya kemampuan bertahan di lingkungan yang diperebutkan. Selain itu, layanan juga dikabarkan tengah memperkuat layanan pesawat tempur dan sejenisnya, sehingga biaya yang dibutuhkan akan lebih besar. Meskipun begitu, para ahli juga berpendapat kalau MQ-9 Reaper masih akan dibutuhkan di masa depan. Ya, pensiun dari Reaper membebaskan sejumlah uang, kata-kata pensiunan Mayor Jenderal Lawrence A. Studrizrim, Direktur Penelitian di AFAS Missile Institute. Tetapi dari biaya per efek, apa yang dapat Anda lakukan dengan ini dengan biaya terendah per jam terbang sungguh luar biasa. Lanjutnya, ia berpendapat kalau permintaan akan kemampuan intelijen, pengawasan, dan pengintaian MQ-9 di seluruh komando kombatan tetap kuat di beberapa tahun ke depan.